Shalom, perkenalkan nama saya Dian Lorenza Ritonga, NIM 2101209, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup G. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan dan dosen pengampu Ibu Grace L.A. Sihombing. Pendidikan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan atau aktivitas yang bersifat teleologis. Tujuan pendidikan adalah sebagai pedoman untuk penyusunan kurikulum, pelaksanaan pendidikan, dan kegiatan evaluasi. Tujuan pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan domain kemampuan manusia dan berdasarkan urutan hierarkis. Berdasarkan domain kemampuan manusia terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotrik. Sedangkan berdasarkan urutan atau hierarkis terdiri dari tujuan umum, pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kulikuler, dan tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan berdasarkan domain kemampuan perilaku manusia menurut Bloom. Secara garis besar taksonomi, perilaku menurut Bloom adalah berikut. A. The cognitive domain atau kawasan kognitif meliputi yang pertama knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, application atau penerapan, analisis, sintesis atau memadukan, dan evaluation atau evaluasi. B. The affective domain atau kawasan afektif meliputi yang pertama receiving atau penerimaan, responding atau sambutan, valuing atau penghargaan, organization atau pengorganisasian, characterization atau karakter. C. The psychomotor domain atau kawasan konatif meliputi yang pertama gross body movement atau gerakan jasmani biasa, yang kedua finely coordinate movement atau gerakan indah, yang ketiga nonverbal communication set atau komunikasi nonverbal, yang keempat speech behavior atau perilaku verbal. 2. Tujuan pendidikan secara hierarkis. Yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai. 2. Tujuan institusional. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan seterusnya. 3. Tujuan kulikuler. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. 4. Tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar dan pembelajaran. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dasar dan fungsi pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jenis pendidikan nasional. Yang pertama, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 2. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.